Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kembali di kelas fisika. Hari ini kita akan belajar materi baru yaitu tentang fluida statis. Adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai setelah mempelajari materi ini adalah kalian diharapkan mampu menerapkan hukum-hukum fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk peta konsep fluida statis, kita akan belajar tentang konsep tekanan, di mana di dalamnya mencakup tentang tekanan hidrostatis. Kemudian kita juga akan belajar tentang hukum Pascal, juga hukum utama hidrostatis yang mencakup tentang bejana berhubungan, kemudian hukum Archimedes dan tegangan permukaan. Untuk hukum Archimedes dan tegangan permukaan akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan fluida? Fluida adalah suatu zat yang dapat berubah bentuk sesuai dengan wadahnya dan dapat mengalir, cair, dan gas. Artinya, fluida ini bentuknya sesuai dengan wadah atau tempat yang dia tempati. Fluida statis adalah fluida diam atau fluida yang tidak mengalami perpindahan bagian-bagiannya. Konsep tekanan. Tekanan itu dilambangkan dengan P. Sebenarnya ketika kalian di SMP dulu, kalian sudah pernah belajar yang namanya konsep tekanan, yang mana ada tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, tekanan pada gas. Nah, di SMA, kita akan belajar lagi tentang materi tekanan yang masuk di materi fluida statis dan bahasannya akan lebih mendetail dibandingkan dengan bahasan ketika masih di SMP dulu. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah balok dengan luas penampang alas A diletakkan di atas lantai. Kemudian balok ini diberi gaya tekan sebesar F yang tegak lurus dengan lantai. Nah, maka alas balok akan memberikan tekanan kepada lantai, di mana tekanan sendiri didefinisikan sebagai gaya normal tegak lurus yang bekerja pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang tersebut. Dirumuskan P sama dengan F dibagi A. Gaya tekan dibagi dengan luas bidang yang menekan. Atau bisa juga menggunakan rumus P sama dengan massa dikali dengan gravitasi dibagi dengan luas bidang tekannya. Keterangan rumus, P adalah tekanan satuan dalam Newton per meter kuadrat atau dalam Pascal yang disingkat dengan PA. F adalah gaya tekan yang bekerja pada bidang tekan, satuan dalam Newton. A adalah luas bidang tekan yang dikenai gaya dalam meter kuadrat. M adalah massa benda dalam kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi yang nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Adapun untuk satuan tekanan, nanti bisa saja di soal kalian menemukan satuan tekanan dalam ATM. Nah, itu harus dirubah dulu ke dalam Pascal atau dalam Newton per meter kuadrat. Di mana 1 ATM itu nilainya sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kita next. Masih berkaitan dengan konsep tekanan, rumusnya tadi P sama dengan F dibagi A, di mana dari rumus ini, kalau kalian ditanya besarnya F, maka rumusnya adalah F sama dengan P dikali A. Kalau kalian ditanya besarnya luas bidang tekan, maka rumusnya adalah A sama dengan F dibagi V. Berdasarkan rumus, dapat kita simpulkan bahwasanya tekanan itu berbanding lurus dengan gaya tekan dan berbanding terbalik dengan luas permukaan bidang tekan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah berdasarkan rumus tekanan dapat disimpulkan. Yang pertama, jika gaya tekan semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Jika gaya tekan semakin kecil,
maka tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Kalau luas permukaannya yang kecil, maka tekanannya akan besar. Kalau luas permukaannya semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Itulah makna dari berbanding lurus dan berbanding terbalik. Tekanan bekerja tegak lurus terhadap permukaan. Tekanan tidak memiliki arah, sehingga tekanan termasuk besaran skalar. Ingat ketika di kelas 10, kalian belajar tentang besaran vektor dan besaran skalar. Kalau besaran vektor, dia punya nilai dan arah. Kalau besaran skalar, dia punya nilai tetapi tidak punya arah. Kita next. Contoh penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah ujung paku dibuat runcing supaya luas permukaan kecil, sehingga menghasilkan tekanan yang besar. Yang kedua, ujung jarum suntik dibuat runcing agar menghasilkan tekanan yang besar. Kemudian yang ketiga, sepatu seorang penari es dibuat seperti pisau supaya dapat menghasilkan tekanan yang besar sehingga penari tidak mengalami slip. Atau bisa juga pisau yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu dibuat tipis dan tajam supaya luas permukaannya kecil sehingga pisau memiliki tekanan yang besar dan dapat digunakan untuk memotong benda. Nah, ini beberapa contoh penerapan tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, ini ya, lihat paku, kemudian jarum suntik, kemudian sepatu penari ice skating, dan juga pisau yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu memanfaatkan konsep daripada tekanan. Kita next. Tekanan hidrostatis dilambangkan dengan pH. P itu tekanan, H itu hidrostatis. Perhatikan gambar, ada sebuah titik atau sebuah benda yang berada pada kedalaman H dalam sebuah zat cair. Jadi kedalaman itu diukur dari permukaan zat cairnya sampai ke benda atau titik yang ditanya. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang diberikan zat cair ke segala arah pada suatu benda akibat adanya gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman yang diukur dari permukaan zat cair. Besar tekanan hidrostatis yang dialami titik Q dapat dihitung dengan rumus. Nah, sebelum saya tampilkan rumusnya, kita telaah dulu di sini. Tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman. Artinya, semakin dalam sebuah benda berada di dalam zat cair, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Kalau kalian pernah diving, menyelam begitu, semakin dalam kalian berada di dalam air, maka telinga kalian pasti akan semakin sakit. Nah, itu menandakan bahwa semakin dalam berada dalam zat cair, maka tekanan hidrostatis yang dialami itu akan semakin besar ya. Dirumuskan pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Rho itu massa jenis zat cair, G tadi percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman yang mana mengukurnya dari permukaan zat cair sampai ke benda atau titik yang ditanya. Keterangan rumus, pH tekanan hidrostatis satuannya sama ya, karena tekanan maka Newton per meter kuadrat atau dalam Pascal. Rho adalah massa jenis, satuan dalam kilogram per meter kubik. Massa jenis sudah kalian pelajari ketika kalian masih berada di kelas 10. H adalah kedalaman titik yang diukur di dalam zat cair dalam meter, dan G adalah percepatan gravitasi ya. Perhatikan gambar, H itu dari permukaan sampai ke titik yang ditanya. Satuan massa jenis nanti bisa saja di soal kalian menemukan dalam gram per sentimeter kubik. Nah, itu harus kalian rubah menjadi kilogram per meter kubik dengan mengali 1000 ya. Kenapa? Karena 1 gram per sentimeter kubik itu
artinya sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kita next. Masih tentang konsep tekanan hidrostatis, jika besar tekanan udara di permukaan zat cair diperhitungkan, maka besar tekanan total atau tekanan absolut yang dialami titik Q itu di dalam zat cair dapat dihitung dengan rumus. Nah, di sini tekanan udara yang di atas permukaan zat cair diperhitungkan, maka rumusnya berubah menjadi tekanan total, di mana kalian cukup menambahkan tekanan hidrostatis dengan tekanan udara. Tekanan udara itu sudah diketahui nilainya, jadi tinggal ditambah saja. Ya, jadi rumusnya P tot sama dengan tekanan udara ditambah dengan Rho kali G kali H. Keterangan rumus, P tot adalah tekanan total atau tekanan absolut yang dialami benda, dan P0 adalah tekanan udara atau tekanan atmosfer, nilainya 1,01 kali 10 pangkat 5. Jadi P0 ini sudah ada nilainya. Rho, massa jenis zat cair, kemudian H tadi adalah kedalaman, dan G adalah percepatan gravitasi. Hukum Pascal. Perhatikan gambar. Saya yakin kalian tidak asing dengan gambar seperti ini ya. Ada penampang kecil, kemudian ada penampang besar. Karena ketika kalian masih di SMP dulu, kalian sudah pernah belajar hukum Pascal. Apa sih hukum Pascal itu? Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan suatu fluida di dalam ruang tertutup akan diteruskan sama rata ke segala arah. Jadi tekanan yang diberikan oleh penampang kecil ini akan menyebar ke segala arah dan nilainya sama rata ya. Dirumuskan P1 sama dengan P2 karena besar tekanannya sama. Nah, P tadi punya rumus F dibagi A. Maka rumus ini bisa kita turunkan menjadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Karena penampang ini berbentuk lingkaran, maka luasan A ini bisa diturunkan lagi rumusnya dengan mengganti luasnya adalah luas lingkaran. Luas lingkaran itu kan pi dikali jari-jari kuadrat. Sehingga ketemulah rumus turunannya F1 dibagi R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Rumus ini digunakan kalau yang diketahui di soal adalah jari-jari penampang. Kemudian rumus yang ketiga, ini adalah diameter ya. Jadi, kalau yang diketahui diameter, maka menggunakan rumus yang ketiga. Sebenarnya rumus yang kedua dan ketiga ini sama persis ya. Yang membedakan hanya lambangnya saja, jari-jari itu R, diameter itu D. Jadi kalian cukup menghafalkan satu rumus saja untuk yang diketahui jari-jari atau diameter, karena rumusnya sejenis ya. Sementara untuk rumus awal, kalau yang diketahui di soal adalah luas penampang. Nah, itu diingat baik-baik. Keterangan rumus, F1 adalah gaya tekan pada penampang kecil, yang ini. Kemudian F2 adalah gaya pada penampang besar, yang di sini. Biasanya pada penampang besar ini ditaruh beban ya, misalnya batu, mobil, atau apapun begitu. Itu letaknya di penampang besar. A1 adalah luas penampang kecil, A2 luas penampang besar, R1 dan R2 jari-jari penampang kecil dan besar, D1 dan D2 diameter penampang kecil dan besar, satuannya dalam meter. Kita next. Contoh penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada rem cakram hidrolik, dongkrak hidrolik, jarum suntik, pompa sepeda, mesin pengepres kapas. Nah, kurang lebih seperti ini ya.
Di sini ada jarum suntik, dari suntikannya kan penampangnya besar, kemudian jarumnya penampangnya kecil gitu. Nah, ini dongkrak hidrolik, ada penampang kecilnya yang memompa, sementara penampang besarnya untuk tempat mengangkat mobilnya. Atau bisa juga pompa sepeda dan mesin pengepres kapas. Kita next. Hukum utama hidrostatis. Perhatikan gambar. Jadi ada bejana berhubungan, bejana A, bejana B, C, dan D dihubungkan, kemudian diisi zat cair yang sejenis. Hukum utama hidrostatis berbunyi, semua titik yang terletak pada suatu bidang datar dalam satu jenis zat cair memiliki tekanan sama. Nah, perhatikan gambar, titik A, B, C, dan D segaris. Artinya tekanan di A sama dengan tekanan di B, sama dengan tekanan di C, dan sama dengan tekanan di D. Konsep hukum ini digunakan untuk menurunkan rumus pada bejana berhubungan. Ya. Sebelum kita tahu rumusnya, harus tahu dulu asas bejana berhubungan. Asas bejana berhubungan, zat cair dengan massa jenis yang sama pada bejana berhubungan akan memiliki tinggi permukaan zat cair yang sama. Nah, perhatikan gambar, di sini ada bejana berhubungan bentuk U. Kalau diisi air, maka pada pipa sebelah kanan, ketinggian airnya akan sama dengan pada pipa sebelah kiri. Begitu juga kalau misalnya bejananya berbeda-beda bentuknya, maka ketinggian airnya akan tetap sama meskipun bejananya kita miringkan, ya. Kalau zat cairnya satu jenis, tetapi kalau zat cairnya dua jenis atau lebih dicampur dalam bejana ini, maka ketinggian zat cairnya tidak akan sama lagi, begitu ya. Nah, konsep bejana berhubungan ini biasanya dalam kehidupan sehari-hari digunakan oleh para tukang dalam mendirikan bangunan ya, agar sisi kiri dan sisi kanan itu sama tingginya. Asas bejana berhubungan tidak akan berlaku pada kondisi-kondisi di bawah ini. Yang pertama, kalau pada bejana diisi oleh zat cair dengan massa jenis berbeda ya, atau zat cairnya jenisnya beda, misalnya air sama minyak. Nah, itu ketinggiannya pasti tidak akan sama. Bejana dalam keadaan tertutup, baik salah satu bejana maupun semuanya. Adanya unsur pipa kapiler pada bejana, yaitu pipa kecil yang memungkinkan air menaiki sisi bejana. Kemudian yang terakhir, jika zat cair dalam bejana berhubungan digoncang-goncangkan atau zat cairnya bergerak. Nah, makanya kalau tukang bangunan itu airnya harus dalam keadaan diam begitu ya. Rumus bejana berhubungan. Perhatikan gambar. Nah, di sini dua jenis zat yang berbeda dicampur menjadi satu dalam bejana berhubungan. Maka ketinggian zat cairnya akan berbeda ya, tidak sama lagi. Jika sebuah bejana berhubungan diisi dengan dua jenis zat cair berbeda atau lebih, maka berlaku, perhatikan gambar ya. Di sini titik A, dasar dari zat cair yang pertama dibikin garis lurus sehingga antara titik A dan B ini segaris. Ingat konsep sebelumnya, kalau segaris maka tekanan pada garis itu sama besar. Maka di sini tekanan hidrostatis di titik A sama dengan tekanan hidrostatis di titik B. Kita masukkan rumus tekanan hidrostatis untuk masing-masing zat cair. Di titik A, ini hidrostatis untuk zat cair 1 dan di titik B, hidrostatis untuk zat cair 2. Kita masukkan rumusnya, maka ρ1 kali G kali H1 sama dengan ρ2 kali G kali H2. Nah, ini
Karena percepatan gravitasi itu nilainya sama, kita coret saja, sehingga ketemulah rumus bejana berhubungan ρ1 kali H1 sama dengan ρ2 kali H2. Ini yang harus kalian ingat untuk konsep atau rumus dari bejana berhubungan ya. Jadi massa jenis zat pertama dikali dengan tinggi zat pertama sama dengan massa jenis zat kedua dikali dengan tinggi zat kedua. Keterangan rumus, ρ1 adalah massa jenis zat cair 1, ρ2 massa jenis zat cair 2, H1 ketinggian zat cair 1, dan H2 adalah ketinggian zat cair 2. Kita next masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar. Untuk soal pertama, ini masih berbicara tentang konsep ya. Ada gambar 1, gambar 2, 3, dan 4. Pertanyaannya adalah, benda yang memberikan tekanan paling kecil kepada lantai adalah benda nomor. Ingat rumus tadi bahwa P sama dengan F dibagi A. Tekanannya akan kecil kalau luasnya besar. Maka kalian cukup cari gambar yang luas alasnya besar, luas bidang tekannya besar. Maka jawabannya adalah gambar yang kedua. Sampai sini bisa dipahami? Kita next. Sekarang perhatikan gambar. Bila berat balok 60 Newton, maka tekanan yang diberikan alas balok terhadap lantai adalah. Di sini diketahui gaya tekannya sebesar 60 Newton. Ya, gaya tekan itu sama saja dengan berat baloknya. Yang belum kita ketahui adalah luas alasnya. Ya, luas alas yang menekan lantainya belum kita ketahui. Hanya saja di soal diketahui panjang baloknya 50 cm, lebarnya 30 cm, dan tingginya adalah 20 cm. Sekarang kalian perhatikan bentuk luas alas balok yang menekan lantai itu bentuknya bidang apa? Iya, persegi panjang. Nah, ingat persegi panjang rumus luasnya apa? Kalau kita diminta mencari luas persegi panjang ya, panjang kali lebar. Nah, dilihat saja di sini panjangnya 50, kemudian lebarnya 30 cm ya. Maka untuk luasnya bisa kita hitung dengan rumus panjang kali lebar. Kita gunakan senti saja dulu boleh, atau kalau mau langsung dirubah ke meter pun boleh ya. Kalau mau dirubah langsung bisa saja. 50 cm itu berapa meter? Iya, 0,5 meter. Maka di sini 0,5 meter dikali dengan lebarnya 30 cm, 0,3 meter. Kita kalikan saja 0,5 dikali dengan 0,3, maka hasilnya adalah 0,15 meter kuadrat. Sekarang kita sudah punya nilai A. Pertanyaannya adalah besar tekanan. Maka kita bisa menghitungnya dengan rumus P sama dengan F dibagi A. F-nya di situ 60 Newton dibagi dengan 0,15 sama dengan 400 Newton per meter kuadrat. Atau boleh juga kalian menuliskan dalam 400 Pascal. Nah, kurang lebih seperti ini cara menghitung tekanan yang diberikan benda yang diletakkan di atas lantai. Sekali lagi konsepnya, untuk luas itu adalah luas yang menekan lantai. Kalau luasnya bentuknya persegi, maka luasnya luas persegi. Kalau bentuknya persegi panjang, maka luasnya luas persegi panjang. Kalau bentuknya lingkaran, maka luasnya luas lingkaran. Fleksibel tergantung dari bentuk luasnya seperti apa. Oke, kita next. Masih seperti soal sebelumnya, ada sebuah balok yang diletakkan di atas lantai. Balok tersebut memiliki panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 9 cm. Untuk tinggi kita tidak perlu melihat angkanya berapa, karena yang digunakan adalah panjang dan lebar saja.
Sebuah balok bermassa 9,6 kg ya. Jadi di sini diketahui massa sama dengan 9,6 kg. Kemudian gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya adalah hitung besar tekanan yang diberikan alas balok terhadap lantai ya. Jadi tetap P yang ditanya. Nah, sekarang kita hitung dulu luas alasnya berapa. A sama dengan panjang kali lebar. Kita dalam senti saja dulu. Di situ panjangnya 12 cm, 12 cm dikali dengan 8 cm. Nah, ini hasilnya 12 kali 8, 96 cm kuadrat. Centimeter kuadrat kita rubah ke meter kuadrat, maka hasilnya 96 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Sekarang kita hitung tekanannya. P sama dengan F dibagi A. Nah, karena di soal bukan diketahui F, tetapi diketahui massa, maka kita menggunakan rumus massa dikali gravitasi dibagi A. Massanya di situ 9,6 kali 10 dibagi 96 kali 10 pangkat negatif 4. 96 kali 10, 96 dibagi 96 kali 10 pangkat negatif 4. 96 bagi 96, 1. Pangkat negatif 4 kita pindah ke atas jadi pangkat positif, kali 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 artinya 10.000. Maka jawabannya 10.000 Newton per meter kuadrat. Kurang lebih seperti ini. Bisa dipahami? Oke, kita next. Sekarang tekanan hidrostatis. Seekor ikan berada pada kedalaman tertentu dalam sebuah akuarium. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, hitung tekanan hidrostatis yang dialami ikan. Jadi pertanyaannya tekanan hidrostatis. Kita telaah dulu berdasarkan gambar. Di sini dari permukaan air sampai ke dasar akuarium tingginya 14 cm. Kemudian dari ikan sampai ke dasar akuarium 4 cm. Maka kita bisa menghitung dari ikan ke permukaan yang disebut dengan kedalaman. Ya, maka di sini H-nya sama dengan 14 cm dikurang dengan 4 cm. Maka hasilnya adalah H-nya nilainya 10 cm. Kita rubah ke meter, 0,1 meter. Kita sudah punya data H, maka kita langsung bisa menghitung besar tekanan hidrostatisnya. Menggunakan rumus pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Lihat di gambar, nilai Rho-nya sudah ada, 1000. Kemudian gravitasinya 10 dan hanya 0,1. 0,1 kali 10, 1. 1 kali 1000, 1000. Maka jawabannya adalah 1000 Newton per meter kuadrat. Kita next. Masih tentang tekanan hidrostatis. Arya menyelam ke sebuah danau sedalam 5 meter. Jadi kedalaman Arya 5 meter. Massa jenis air danau 1000 kg per meter kubik. Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Serta tekanan udara tadi lambangnya P0 ya. Nilainya di situ 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Pertanyaannya adalah yang A, hitung tekanan hidrostatis yang dialami oleh Arya. Kemudian yang B, hitung tekanan total yang dialami Arya. Kita langsung jawab yang A. pH sama dengan Rho dikali G dikali H. 1000 dikali 10 dikali 5.
maka hasilnya adalah 50.000 Newton per meter kuadrat. Kita rubah dalam bentuk pangkat, maka sama dengan 5 kali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat. Kita lihat tekanan udara pangkatnya pangkat 5. Maka ini kita rubah menjadi pangkat 5. Geser lagi komanya ke sebelah kiri, jadi 0,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Kalau sudah ketemu nilai hidrostatis, maka kita sudah bisa menghitung berapa tekanan total yang dialami area menggunakan rumus P0 ditambah PH. P0-nya 1 kali 10 pangkat 5 ditambah 0,5 kali 10 pangkat 5. 1 ditambah 0,5, 1,5 kali 10 pangkat 5. Inilah hasilnya. Nah, sampai sini bisa dipahami. Ingat, kalau menjumlahkan perpangkatan, pangkatnya harus sama. Ya, kalau pangkat 4 dengan pangkat 5 belum bisa dijumlahkan karena pangkatnya tidak sama, maka harus menyamakan pangkatnya terlebih dahulu agar bisa dijumlahkan. Kita next. Sekarang contoh soal hukum Pascal. Ya, perhatikan pada penampang kecil luasnya adalah 5 cm kuadrat. Luas penampang kecilnya 5 cm kuadrat. Luas penampang besarnya 250 cm kuadrat. Gaya atau beban pada penampang besar itu F2, nilainya 5000 Newton. Pertanyaannya adalah gaya pada penampang kecil, F ya, atau F1. Berapa nilainya? Kita langsung jawab menggunakan rumus yang luasan ya. Maka F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Untuk kasus rumus seperti ini, jika luasannya satuannya sama, misalnya cm kuadrat dengan cm kuadrat, maka kalian tidak perlu merubahnya menjadi meter kuadrat. Kenapa? Karena nanti ketika dimasukkan ke dalam rumus, cm kuadrat yang di sebelah kiri dengan cm kuadrat dengan yang sebelah kanan itu bisa dicoret. Perhatikan cara saya menghitung. F1 per A1-nya 5 cm kuadrat, F2-nya 5000 per 250 cm kuadrat. Nah, ini yang sebelah kiri dengan sebelah kanan bisa dicoret cm kuadratnya. Kemudian 5000 dengan 250 juga bisa kita coret nolnya. Sehingga sisanya F1 per 5 sama dengan 500 per 25. Caranya adalah dengan mengalihkan silang ya. F1 kali 25 ini 25 kali F1 sama dengan 5 dikali 500 itu 2500 ya. Maka hasilnya F1 sama dengan 2500 dibagi 25. 25 dengan 25 dicoret hasilnya 1, maka jawabannya adalah 100 Newton. Ya, inilah besar gaya yang harus diberikan pada penampang kecil agar mobilnya dapat terangkat. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi belajar cara menghitungnya. Jangan sampai kebalik sedikit, maka jawabannya salah. Kita next. Masih hukum Pascal. Sekarang yang ada perbandingan jari-jari. Kita baca soal dulu. Dongkrak hidrolik memiliki perbandingan jari-jari penampang kecil dan besar sebesar 2:3. Perbandingan jari-jari penampang kecil dibanding dengan jari-jari penampang besar nilainya adalah 2:3.
Jika gaya yang diberikan pada penampang kecil, berarti F1 ya, nilainya 32 Newton. Pertanyaannya adalah hitung berapa besar gaya pada penampang besar, maka F2. Nah, sekarang kita menggunakan rumus jari-jari. Kita lihat dulu yang perbandingan. R1 banding R2 sama dengan 2 banding 3. Ini artinya R1 nilainya 2, kemudian R2 nilainya 3. Nah, kurang lebih seperti itu kalau menelaah perbandingan. Kita langsung gunakan rumus yang ada jari-jarinya. Maka di sini F1 per R1 dikuadratkan sama dengan F2 per R2 dikuadratkan. F1-nya 32, kemudian R1-nya 2 kuadrat sama dengan F2 dibagi 3 kuadrat. Kita selesaikan dulu. 32 dibagi 2 kuadrat itu 4 sama dengan F2 dibagi 9. Nah, kalau sudah seperti ini boleh kita bagi langsung saja ya. 32 bagi 4 bisa nggak? Ya, bisa. Hasilnya adalah 8. Maka tinggal kalikan saja 8 dengan 9. Sehingga F2 ketemulah nilainya 8 kali 9 atau 72 Newton. Nah, bagaimana? Bisa dipahami? Memahaminya pelan-pelan saja dari konsep tekanan, kemudian tekanan hidrostatis sampai ke hukum Pascal. Sekarang kita coba contoh soal bejana berhubungan. Zat X dan air dicampur dalam sebuah bejana berhubungan seperti gambar. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, hitung massa jenis zat cair X. Jadi kalian harus bisa menelaah yang mana massa jenis 1, yang mana massa jenis 2. Nah, anggap saja yang X itu yang 1. Kemudian yang air adalah yang 2 ya. Sehingga massa jenis air itu Rho 2. Nah, nilainya tadi 1000 kg per meter kubik. Kemudian Rho 1 yang ditanya. Ini nilainya berapa? Nah, di Rho 1 ada H10. Ini adalah H1. Sementara H2 itu yang ini. Nah, ini H2. Belum ada nilainya. Tetapi ada nilai selisih yang di atas. Maka kita bisa menghitung H2. Berapa nilai H2? 10 dikurang dengan 4. Karena ini kan tingginya sama nih ya. Maka 10 kurang 4 adalah 6. Sehingga ketemulah nilai H2 sebesar 6 cm. Kalau sudah ada nilai H1, H2, Rho 2, maka kita bisa menghitung nilai Rho 1 menggunakan rumus bejana berhubungan. Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali H2. Rho 1 yang ditanya H1-nya 10 cm. Ini pun tidak perlu dirubah karena ruas kanan dengan ruas kiri nanti satuannya bisa dicoret kalau sama. Kita masukkan nilai Rho 2-nya 1000, kemudian H2-nya 6 cm. Nah, ini senti dengan senti kita coret saja. Maka Rho 1 kali 10 sama dengan 6000. Maka Rho 1 sama dengan 6000 dibagi 10, ketemulah nilainya sebesar 600 kg per meter kubik. Bagaimana? Bisa dipahami? Simpel rumusnya, hanya saja kalian harus menelaah zat 1 yang mana, zat 2 yang mana, H1 yang mana, dan H2-nya yang mana. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita next.
Sekarang saya punya tugas untuk kalian. Ada 4 tugas untuk mereview materi konsep tekanan, tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum bejana berhubungan ya. Untuk soal pertama, yang diketahui adalah massa 18 kg, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, panjang baloknya 20, lebar baloknya 15, dan tingginya 30. Untuk tinggi tidak perlu dilihat, kenapa? Karena yang menekan adalah alas dan alasnya berbentuk persegi panjang. Maka yang digunakan adalah panjang dan lebar. Silahkan dihitung berapa luasnya, senti rubah dalam meter. Kemudian yang nomor 2, tekanan hidrostatis. Di sini diketahui tekanan udaranya 1 kali 10 pangkat 5, kemudian tinggi air ya dari permukaan sampai dasar itu 50 cm, dari ikan sampai dasar 15 cm. Maka kalian bisa menghitung berapa kedalamannya dari permukaan sampai ikan itu berapa. Silahkan dihitung H-nya. Di sini rho airnya 1 gram per cm kubik, namun sudah saya bantu merubah menjadi 1000 kg per meter kubik, maka yang digunakan adalah 1000. Kalian diminta untuk menghitung yang A adalah tekanan hidrostatis yang dialami ikan. Kalau sudah ketemu nilainya, silahkan langsung dicari tekanan total yang dialami ikan. Gunakan rumus yang sudah saya kasih tahu pada slide-slide sebelumnya. Untuk soal nomor 3, hukum Pascal, diminta menghitung berapa besar F2-nya atau berapa besar berat truknya ya. Dan yang terakhir adalah yang baru saja dijelaskan tentang hukum bejana berhubungan. Nah, di sini untuk yang warna biru adalah air, untuk yang warna kuning adalah minyak. Kalian diminta menghitung ketinggian minyaknya berapa. Nah, silahkan dikerjakan, dipelajari lagi, dipahami lagi. Saya yakin kalau kalian menyimak video pembelajaran saya dari awal sampai akhir, kalian pasti mengerti ya. Mempelajarinya pelan-pelan saja. Saya berharap dengan video pembelajaran sederhana yang saya buatkan untuk kalian, kalian dapat memahami apa yang saya ajarkan. Sekian saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugas, tolong disetorkan dalam bentuk PDF ke WhatsApp saya seperti tugas sebelumnya. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.